Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Baru-baru ini banyak banget yang ngomongin satu anime yang katanya animenya seru, ceritanya menarik, dan yang pasti animenya akan menjadi anime terbaik di musim ini. Judul dari animenya Suto Tsurugi no Wistoria, yang kalau diterjemahkan berarti Wistoria di mana tongkat sihir dan pedang bertemu. Jujur, pas pertama kali Mimin lihat episode 1 animenya, Mimin sendiri merasa bahwa animenya nggak sebagus itu loh, sampai harus dikatakan sebagai anime terbaik di musim ini. Tapi pas nonton episode yang keduanya, nah barulah saat itu Mimin dibuat mengerti tentang cerita dari anime yang sebenarnya. Oke, di sini Mimin nggak akan membahas alur cerita anime seperti biasa, melainkan review singkat terkait ceritanya yang seapik apa gitu, sampai jadi anime terbaik. Oke, kita mulai pembahasannya dari mengenal konsep cerita animenya. Animenya sendiri punya konsep yang sama persis dengan film Harry Potter. Bercerita tentang 5 orang penyihir terkuat yang bersatu untuk menyegel kegelapan di dunia. Mereka dikenal sebagai Magia Fender. Sejak saat di mana Magia Fender diidolakan akibat dari aksi heroiknya, para penyihir mulai berlomba-lomba untuk menggapai puncak menara. Karena hanya dengan begitulah mereka bisa dengan bangga mengatakan bahwa mereka adalah penyihir terkuat dengan gelar mulia. Lalu kisahnya dimulai dengan 2 orang anak yang bermimpi untuk mencapai puncak menara. Tapi namanya juga kehidupan, ya kan? Nggak selalu berjalan lurus kepada apa yang kita inginkan. Nah, begitulah kisah 2 orang anak ini yang berjanji akan naik ke puncak menara bersamaan. Taunya hanya si cewek doang yang ke sana. Sedangkan si MC mah harus menerima kenyataan bahwa yang namanya mimpi hanya bisa kau realisasikan lewat tidurmu. Dan selanjutnya kita mulai dari membahas profil si MC. MC kita bernama Will Serford, merupakan seseorang yang masuk akademi sihir tapi tidak memiliki sihir, yang hasilnya direndahkan teman-temannya, diincer sama guru psikopat akibat nggak berbakat. Pokoknya nih MC mentalnya tuh bener-bener dibuat jatuh sama netizen. Yang ceritanya sendiri hampir mirip lah sama cerita anime Muscle. Dan untuk penampakan karakternya, Will Serford memiliki cukup kemiripan dengan Obito Uchiha versi yang anak kecil, yaitu tiap kali hendak ribut, biasanya dia akan menggunakan dulu semacam kacamata, yang cerminnya menyerupai botol. Mirip-mirip lah seperti kacamata milik Obito Uchiha. Dan karena signature powernya si MC itu menggunakan pedang, seringkali dia dicap sebagai orang gagal hanya karena dia tuh nggak bisa ngegunain tongkat sihir. Tapi pas nontonin si MC ribut dengan pedangnya, taunya para NPC sialan yang banyak bacot malah terdiam akibat melihat kehebatannya. Dan lagi-lagi dikarenakan ceritanya tentang penyihir, lalu powernya hanya ada satu aspek, hal ini pun tak lepas dari karakter Mash Banded dalam anime Muscle. Untuk ilmu berpedangnya, Will Serford memiliki kecepatan berpedang setara Levi Hecho, apalagi dengan tambahan ability unik, di mana ketika pedangnya dihunuskan, maka sihir jenis apapun akan dengan mudah ditiadakan. Bahkan ketika duel bareng guru psikopat pun, si guru bener-bener dibadutin dengan menjilati air ludahnya sendiri. Oh ya, satu lagi yang mengingatkan Mimin akan anime Muscle, yaitu Kepala Sekolah Akademi, yang entah mengapa di sini penampakannya mirip banget sama Kepala Sekolah Walberg Sensei, yaitu sama-sama tidak merendahkan orang yang tidak memiliki sihir. Malahan, kalau nih orang dinilai punya bakat bagus dalam aspek apapun, maka sang kepala sekolah akan dengan senang hati menerimanya di akademi tersebut, walau dalam kasusnya hanya orang inilah yang berbeda. Terakhir, aspek percintaan. Nah, ini nih yang sebagian orang paling gak suka dalam cerita animenya, di mana si MC mengejar seorang cewek yang cukup mustahil untuk dia gapai karena si cewek udah menjadi penyihir terkuat.
dan dinobatkan sebagai Magia Vendor. Sedangkan si MC, walau udah bekerja keras sebagai kuda, namun selama dunia ini menolak keberadaannya, maka mimpi untuk bertemu yang dicintainya di Menara Puncak hanyalah angan-angan semata. Dan yang membuat sebagian orang merasa kesal adalah bagian di mana ada cewek di sampingnya yang punya rasa dan selalu mendukungnya. Yang lebih penting lagi, nih cewek bisa si MC gapai, namun si MC tak pernah sekalipun berpaling apalagi menatapnya. Dan walaupun si cewek oren udah berusaha peduli padanya, namun hati nurani si MC hanya tertuju pada satu wanita, yaitu seorang wanita biru yang berada di puncak menara. Ya emang sih, dibandingkan dengan cewek oren, cewek biru di puncak menara memang jauh lebih OP dalam hal kecantikan. Dan kalau dapet ya pastinya sebanding lah sama usahanya. Cuman kasihan loh cewek oren yang mencintai tanpa dicintai. Untuk keseluruhannya bisa dibilang animenya lumayan bagus dengan tambahan ceritanya yang mengingatkan kita akan berbagai macam elemen anime ke dalam satu aspek. Apalagi MC di anime ini tipe MC yang dibenci dunia. Tahu sendiri kan jenis MC seperti ini, biasanya ceritanya itu nggak pernah bikin kita kecewa. Sama perjuangannya yang keras di awal, tapi kemudian di akhir cerita, akhirnya mampu juga untuk menduduki puncak dunia. Ya mirip-mirip lah kayak perjuangannya Naruto sama Eren. Ya semoga aja sih perjuangannya juga bisa semenarik mereka berdua. Dan oke, gitu aja sih untuk review singkatnya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!